bersama kami dalam Sapa Sulsel Spesial, dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan terkait peran kampus dalam demokrasi. Dan saat ini kita masih bersama dengan Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan FISIP Unhas, dan juga Ikatan Alumni FISIP Unhas. Di sini ada Deng Ical. Kita sedikit bernostalgia ya, Deng Ical ya. Waktu kuliah bagaimana kemudian Deng Ical melihat nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada saat waktu di kampus dulu? Kalau soal nilai-nilai demokrasi, saya tidak bisa bayangkan jadi apa saya kalau saya tidak kuliah dulu di universitas ini. Maksud saya adalah karena di kampus inilah yang menjadi miniatur negara, menjadi miniatur masyarakat, sehingga perbedaan-perbedaan, kemudian banyak latar belakang, akhirnya kita juga bisa rasakan. Alhamdulillah dari situ kemudian ada frame muncul setelah selesai kuliah itu bahwa oh ternyata paling banyak perbedaan-perbedaan yang mesti diakomodasi dalam setiap proses-prosesnya. Sehingga paling tidak kita juga menjadi lebih tenang rasa, menjadi lebih adaptif terhadap berbagai perkembangan. Dan itulah sebenarnya intinya demokrasi. Bagaimana kita bisa memberikan dan mengambil, bagaimana take and give-nya, bagaimana sharing resource-nya, berbagi sumber daya, bekerja sama, dan juga menghargai banyak perbedaan. Jadi saya berharap dan juga merasakan bahwa ternyata memang perbedaan-perbedaan itu kita bisa terima ketika kita sudah sering mengalaminya, dan di kampus lah sebenarnya menjadi miniatur yang paling utama bagi kita. Oke, berarti banyak bekal dong ya yang dibawa dari kampus untuk menjalani proses politik itu sendiri. Bekal utamanya di kampus, karena di kampus itu selain kuliah, kita juga berinteraksi di banyak ekstrakurikuler. Ada intra, ada ekstrakurikuler yang intinya adalah selain kuliah, kita juga belajar berorganisasi. Dan disitulah kemudian kita bisa mengembangkan apa yang dalam beberapa parameter tools dari demokrasi itu miniaturnya tadi. Oke, berarti kampus itu kan sebagai miniatur negara ya. Rektor sebagai presidennya, di mana dosen-dosen yang lain beserta mahasiswa adalah rakyatnya begitu. Tapi bagaimana sebagai Rektor Universitas Hasanuddin kemudian melihat kondisi yang saat ini berada di Universitas Hasanuddin seperti apa untuk demokrasi itu sendiri, Prof? Ya, kembali lagi tadi yang saya katakan, kampus itu bisa menjadi wadah pembelajaran politik baik dari teori dan juga praktek. Nah, jadi mahasiswa itu kan pada prakteknya mereka masuk dalam organisasi kemahasiswaan. Kalau ada sesuatu kebijakan rektorat atau kebijakan fakultas, kebijakan akademik, kebijakan tentang kemahasiswaan, mereka nggak setuju, mereka protes. Mereka protes, dan itu mereka katakan bagian dari demokrasi kampus. Saya sehingga juga memberi kesempatan mereka untuk melakukan aksi protes. Cuman saya satu katakan pada anak-anak, oke, kita belajar demokrasi bersama. Setiap unjuk rasa protes kan ada tujuannya, ya, yang ingin dicapai. Jadi kalau ingin tujuan itu dicapai dari unjuk rasa protes sebagai wujud demokrasi, maka saya bilang yang pertama kita jaga aktivitas tidak boleh anarkis. Yang kedua, harus jelas tujuannya. Protes itu untuk apa? Dan yang ketiga, jangan sampai disusupi, karena kampus ini kan wilayah terbuka, semua merasa memiliki gitu. Beberapa kejadian yang kita identifikasi unjuk rasa diikuti dengan anarkis karena ada susupan provokator dan bukan insan kampus. Saya pernah menemukan sendiri. Jadi itu yang saya katakan anak-anak, ayo kita demokrasi, tapi demokrasi yang baik. Unjuk rasa silakan, tapi kalau punya tujuan mau unjuk rasa dan mau bisa didengar, kita atur waktunya. Kapan kalian mau unjuk rasa supaya saya juga bisa hadir gitu. Jadi bisa dengar pendapat satu sama lain. Dan kedua, yang lainnya adalah harus sportif, objektif. Sportif artinya, oke, kalau kalian betul insan kampus waktu unjuk rasa tertib, tolong dibuka itu yang kadang karena takut mereka pakai masker apa, itu kan rentan untuk disusupi oleh oknum-oknum. Jadi ayo kita belajar, itu biasa terjadi. Bahkan ada satu kebijakan yang diprotes oleh mahasiswa terkait dengan kebijakan tentang organisasi mahasiswa. Oke, kalau tidak setuju, ayo kita duduk bersama. Di mana aspek mana yang kalian tidak setuju dari peraturan ini, dan kita
perbaiki. Tidak ada kata mati kok. Hanya satu yang punya kata mati, itu hak Allah kan. Kalau kita mati, kalau ini kan bisa. Jadi itu bagian, saya kira yang disampaikan Pak Dekan tadi, praktek-praktek itu udah dalam kehidupan sehari-hari, itu dengan mahasiswa. Gitu juga dengan sama kolega. Jadi untuk memilih, misalnya di senat akademik mau memilih ketua atau pemilihan rektor, itu bagian demo yang proses demokrasi yang real gitu ya. Pemilihan rektor suatu proses election gitu ya, penyaringan election, dan calon rektor berkampanye sehingga para pemilih, para guru besar tahu ini kalau dia menjadi rektor mau kemana Unhas. Itu sudah praktek-praktek. Jadi kami dalam keseharian memang mempersiapkan ide politik itu sebenarnya kan segalanya yang dari ilmuwan ya, dari Plato, dari Aristoteles. Idenya kan ideal gitu ya, pendidikan bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, harusnya kampus itulah tempat menggojlok orang baik secara pengetahuan, knowledge-nya, dan prakteknya. Oh baik, namun kalau kita biasa melihat fenomena yang tadi sudah dikatakan sama Ibu Rektor, terkadang berakhir dengan kericuhan, berakhir dengan anarkis. Ini sebenarnya apa yang salah, kemudian apa yang harus diperbaiki untuk agar demokrasi itu bisa berjalan dengan baik antara pimpinan, penyambung, dan penyalur aspirasi itu sendiri? Saya kira untuk demokrasi itu harus perlu pengaturan. Ya, pertama harus ada regulasi yang baik. Regulasi yang menjamin proses demokrasi akan berjalan secara baik, objektif, transparan, akuntabel. Yang kedua harus ada goodwill. Ada keinginan baik bagi kita semua, bagian dari masyarakat ingin mempraktekkan demokrasi yang baik. Kalau ada goodwill, saya kira akan. Yang lain-lain adalah untuk menjaga perlu ada sistem sanksi untuk mengontrol kan. Kalau ada orang yang misalnya dalam menghadapi pemilihan legislatif dan pemilu misalnya pilpres, ada orang yang udah mulai money politik atau mulai mau buying vote gitu, ketahuan, harus ada sanksi tegas. Kalau ada praktek-praktek politik baik dari partai atau dari kandidat, ya harus ada sanksi keras. Begitu juga di dalam kampus. Saya bilang sama anak-anak di kampus, saya unjuk rasa kita tidak larang, bahkan kita ingin kalian itu kritis gitu ya kalau ada apa-apa. Demikian juga teman-teman di kampus juga ada yang tidak disetujui, seperti di Unhas. Kita punya saluran kan, senat akademik, kita punya saluran MWA. Cuma mengikuti proses regulasi tadi, dan kalau di luar semua ya ada sanksi. Saya kira itu ada regulasi yang jelas, regulasi, ada goodwill, dan ada sanksi kalau ada penyimpangan-penyimpangan, supaya demokrasi betul-betul jadi konotasinya itu konstruktif, positif. Kalau bicara demokrasi sekarang ini bisa orang langsung image-nya jadi negatif. Harus mahal, harus tricky gitu, jangan. Demokrasi menghalalkan segala cara, jangan. Jadi 3 hal itu buat saya pikir. Oke, padahal demokrasi sebenarnya untuk menjaga amanah dari rakyat itu sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau dari Dekanov FISIP sendiri saat ini, apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga demokrasi itu sendiri di lingkup FISIP? Ya, di FISIP itu banyak sekali dilakukan, utamanya dari aspek pembelajaran. Di kurikulum kita di FISIP itu sudah diajarkan banyak hal yang membentuk agar mahasiswa FISIP di kemudian hari menjadi aktor politik yang handal. Ini contohnya ini Dengical, ini sudah menjadi aktor politik yang handal, yang itu hasil proses yang dilakukan di FISIP. Misalnya kita mengajarkan bagaimana etika politik, bagaimana komunikasi politik,
bagaimana kampanye politik dalam praktek, bagaimana teknik-teknik negosiasi, sehingga setiap ada dinamika di dalam masyarakat setelah dia selesai, dia semua sudah siap. Itulah sebabnya mengapa alumni Sospol itu banyak diterima di mana-mana, karena terlalu banyak kompetensi yang diberikan kepadanya. Antara lain ada mata kuliah dinamika kelompok, dan setiap itu langsung dipraktekkan. Ada praktek lapan yang kita lakukan. Kita praktek lapan misalnya di DPR RI untuk menyaksikan langsung bagaimana proses persidangan di sana dan mencocokkan teori-teori yang diajarkan di dalam perkuliahan, kemudian dilihat di dalam realitas politik. Itu semua kita lakukan dalam rangka alumni kita sungguh-sungguh bisa mempersiapkan diri atau bisa terbentuk menjadi aktor politik yang handal di masa yang akan datang. Karena itu menurut hemat saya, FISIP ke depan ini menjadi solusi dari setiap problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Apa itu problem sosial politik, konflik-konflik dalam masyarakat, apalagi ahli konflik kita ini Bu Rektor ini. Ahli konflik ini, jadi beliau yang mengajarkan secara langsung. Yang saya salut pada Ibu Rektor itu adalah bagaimanapun sibuknya beliau, dia selalu menyisihkan waktu untuk mendidik mahasiswa kita. Iya, pastinya. Ya. Tetap menjalankan tugas sebagai menjalankan tugas sebagai pendidik, rektor, ya. Tapi sebagai pendidik, beliau tidak pernah lupa. Dia atur jadwal mengajar, jadwal menguji, membimbing dan seterusnya. Itu semua bagian dari upaya dari FISIP ini dan UNHAS pada umumnya untuk membentuk aktor politik yang handal di masa depan. Jadi politisi yang handal di masa depan, ya tentunya dengan bekal-bekal itu dari kampus tadi, dari FISIP, adanya mata kuliah atau kurikulum, bahkan juga melalui organisasi kemahasiswaan yang aktif hingga saat ini ya. Kita akan melanjutkan lagi saudara perbincangan ini masih di Sapa Social Special. Tetaplah bersama kami.